Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para sesepuh Musalla Al-Jihad Mu'ad bin Jabal yang semoga senantiasa Allah muliakan, akramakumullahu jami'an. Bapak Ibu jamaah salat maghrib, dan insyaallah menunggu salat isya, yang semoga senantiasa Allah rahmati, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita bisa bermajelis kembali di akhir-akhir dari Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Sebentar lagi kita akan memasuki kumpulan hari terbaik, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan Allah bersumpah dengannya, wal fajri wa layalin ashar, demi waktu fajar dan malam yang 10, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan kemuliaannya dengan zikir wa yadhkurusmallah fi ayyami ma'lumat, dan agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari-hari yang telah dimaklumi, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashar. Tidak ada kumpulan hari yang amal saleh dikerjakan di dalamnya yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka siapa di antara kita yang disampaikan kepada Dzulhijjah, hendaknya memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga meningkatkan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa amalan yang disyariatkan sejak memasuki awal Dzulhijjah, malam saat sampai kepada kita kabar memasuki Dzulhijjah, baik dengan melihat hilal secara langsung atau disampaikan kepada kita hilal telah terlihat masuk awal Dzulhijjah, atau disempurnakan Dzulqa'dah menjadi 30 hari apabila tidak terlihat hilal di malam 30 Dzulqa'dah. Maka disunahkan untuk membaca Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah, yaitu berdoa di malam pertama dari bulan Hijriyah, diantaranya adalah bulan Dzulhijjah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan usaha kita mengawali malam itu, membesarkan namanya Allahu Akbar, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memperjalankan hilal itu atas kita dengan membawa keamanan dan keimanan, keselamatan dan keislaman. Dan kita menyatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ikrar kita bahwa Allah Ta'ala adalah Tuhan kita dan Tuhannya hilal, dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Kemudian memperbanyak takbir, tahmid, tahlil,
sebagaimana bacaan takbiran yang kita kenal, hanya saja dibaca secara mutlak, baik ketika seseorang di perjalanan, sendirian di rumah, duduk bersantai, atau juga yang di pasar-pasar, maka memperbanyak takbir di awal Dzulhijjah. Termasuk amal saleh yang utama di dalamnya adalah memperbanyak puasa, sehingga Imam An-Nawawi mencatat di dalam Riyadhus Shalihin ya, pada pasal Al-Fadail tentang bab puasa 10 hari pertama Dzulhijjah. Maksudnya adalah berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9-nya, dan ini kebiasaan salafun salih, berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Dan semoga ini menjadi salah satu amal yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat, dan di antara amal salih di bulan Dzulhijjah adalah melaksanakan haji dan umrah, dan ini adalah amal yang utama. Yang tidak mendapatkan kesempatan itu, maka masih terbuka kesempatan mengerjakan amal saleh yang termasuk syairah azimah, syiar yang agung di dalam Islam, yaitu ibadah udhiyah, menyembelih hewan kurban. Tidak ada maksud dan tujuan kecuali taqarruban ilallah atau kurbanan ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di masyarakat kita ibadah udhiyah dikenal dengan ibadah kurban ya. Karena tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha benar-benar meluruskan keikhlasannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, meluruskan niat dan tujuan dari penyembelihan hewan kurban. Karena la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darah hewan yang disembelih itu tidak sampai kepada Allah taala, bukan itu yang akan sampai kepada Allah, tetapi yang akan sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Kemudian berusaha semaksimal mungkin di akhir dari perjalanan 1444 Hijriah, kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Yang terbaik dari salat kita, yang terbaik dari puasa kita, yang terbaik dari zikir kita, dan juga yang terbaik dari ibadah udhiyah kita. Sebagai pengagungan terhadap ibadah udhiyah atau syariah udhiyah, sekaligus juga mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas untuk saudara-saudara seiman kita. Maka wabasyiril muhsinin, beri kabar gembira kepada para muhsinin, mereka yang telah menyembelih hewan kurban dan kemudian membagikan dagingnya kepada saudara-saudaranya yang kurang mampu sebagai sedekah, dan kepada yang berkecukupan sebagai hadiah. Dan ia senangkan dirinya dan keluarganya dengan menikmati daging hewan kurban. Itulah al-muhsinin. Sehingga kesempurnaan ibadah di dalam Islam, Bapak Ibu rahimakumullah, bukan hanya semata memperhatikan ya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau ritual kita, tetapi kesempurnaan ya berdin kita setelah kita menjalin hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah dan ketaatan kita, maka kita juga peduli kepada saudara-saudara seiman kita. Oleh sebab itu dalam hadis Jibril yang cukup panjang, Jibril bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam, tentang iman, dan tentang ihsan. Ya, dan beliau jawab dengan rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, dan kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab pertanyaan tentang ihsan ini dengan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan setelah Jibril yang datang dalam rupa seorang laki-laki yang parasnya tampan, rambutnya hitam, pakaiannya putih, pergi. Maka Nabi SAW mengabarkan kepada Umar bin Al-Khattab dan para sahabat,
itu adalah Jibril, datang kepada kalian mengajarkan agama kalian, sehingga dari sini tingkatan dinul Islam itu ada 3. Islam, iman, dan ihsan. Dialah puncak daripada din seseorang, dan disebut ihsan itu karena dia memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tingkat beribadah kepada Allah seperti melihat Allah, dan jika tidak bisa pada tingkatan itu yakin Allah melihat dirinya, sehingga senantiasa merasakan kedekatan Allah Subhanahu wa taala, dan disebut ihsan karena dia senang berbuat baik kepada saudara seiman, ya. Sehingga para malaikat yang dikabarkan di dalam Al-Qur'an, mereka juga senang kepada saudara mereka dari kalangan manusia, minal mu'minin, dari kalangan orang-orang beriman, sehingga mereka senantiasa memintakan ampunan untuk orang-orang beriman. Apakah para malaikat meminta ampunan untuk diri mereka? Tidak. Karena mereka tidak dibuka peluang berbuat dosa. Adapun manusia, orang-orang beriman dari kalangan manusia banyak berbuat dosa dan salah. Sampai dalam ibadah yang mereka kerjakan ada kekurangan, ada hak Allah yang tidak disempurnakan, ya. Sehingga orang-orang beriman senantiasa butuh kepada ampunan, dan Allah bukakan pintu mendapatkan ampunan itu melalui istighfar para malaikat dan juga doa baik mereka. Wa yastaghfiruna liman fil ard. Para malaikat memintakan ampunan untuk orang-orang yang ada di bumi. Dalam surah Asy-Syura ayat yang keempat, dan dalam surah Ghafir ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Para malaikat memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Salah satu sebab, ya, seorang mukmin, ya, dimohonkan ampunan atau malaikat beristighfar untuknya. Artinya istighfar malaikat itu untuk kebaikan orang beriman, dan mendoakan kebaikan untuk mereka adalah menunggu sholat, ya, menunggu sholat. Sehingga dari sini dianjurkan untuk datang lebih awal ke masjid, supaya seseorang mendapatkan keistimewaan, yaitu didoakan oleh para malaikat, ya. Didoakan oleh para malaikat dengan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Sehingga Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin membuat atau menulis bab fadlu intidharis shalah, bab anjuran menunggu salat, ya. Bab anjuran menunggu salat. La tazalu ahadukum fi salatin madamatis salatu tahbisu. Salah seorang kalian masih berada di dalam catatan salatnya, artinya mendapatkan pahala salat selama salat itu yang mencegahnya pulang ke rumahnya, ya. Artinya tetap berada di masjid menunggu ibadah salat dan datang lebih awal di masjid untuk menunggu salat. Bahkan sejumlah ulama, di antaranya Sa'id Ibnul Musayyib rahimahullahu taala, beliau sudah berada di masjid sebelum muadzin mengumandangkan adzan selama 30 tahun. 30 tahun lamanya beliau sudah berada di masjid sebelum muadzin mengumandangkan adzan. Tapi banyak di masyarakat kita muadzinnya saja terlambat, apalagi jamaahnya. Tapi di Al-Jihad muadzinnya selalu datang lebih awal. Saya mau datang lebih awal sudah kedahuluan muadzinnya. Ya, dan hari ini sebenarnya tadi sudah berniat dan sudah keluar dari rumah lebih awal, masih cerah. Sepertinya sampai Al-Jihad ini masih belum maghrib. Ya, ternyata sampai bundaran mana Sumarekon kok sudah adzan. Ini kok adzannya kecepatan atau apa ini kan? Alhamdulillah sampai sini ya masih mendapati jamaah. Barakallahu fikum. Ya, tapi ini yang berat. Ya berat bukan hanya bagi jamaah,
Bagi ketua DKM juga berat. Ya, bagi ustadz juga berat sekali itu. Ya, berat sekali untuk sudah berada di masjid sebelum muadzin mengumandangkan azan. Ini investasi berharga bagi kita sebenarnya, akan mendapatkan banyak keuntungan. Keuntungan pertama adalah, atau di antara keuntungannya, bisa mendapati adzannya muadzin dan menjawab adzannya. Kalau di rumah, sulit. Adzan malah pergi ke kamar kecil, ya kan? Sehingga luput dari mendapatkan keutamaan menjawab adzan. Mendapatkan kesempatan bersolawat setelah adzan. Dan berkesempatan pula berdoa setelah adzan yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membacanya setelah adzan dikumandangkan, maka dia berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladhi wa'attah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Dia berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat dan duduknya di tempat salat menunggu salat sudah dihitung pahala salat. Sudah dihitung pahala salat. Baik. Nah, termasuk amal ini adalah amal yang didoakan oleh para malaikat, yaitu pelakunya, orang yang mengerjakannya. Sehingga doa malaikat itu mustajab. Ya, mustajab. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Dan termasuk amal yang orang yang mengerjakannya akan didoakan oleh para malaikat setelah selesai sholat, jangan langsung kabur. Tapi masih berada di tempat sholatnya, melazimi, nongkrongin tempat sholatnya. Minimal menyelesaikan zikir setelah sholat, dan apabila berlama-lama di tempat sholatnya itu dalam kondisi masih suci, malam yuhdith, tidak berhadas, takul, malaikat akan mendoakannya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Dan di tempat-tempat sholat kaum muslimin, di masjid dan mushola, maka ada para malaikat yang mendiami tempat itu. Sholat beribadah bersama kaum muslimin. Sebagaimana ketika ibadah sholat Jum'ah, malaikat menunggu di pintu masjid. Yang datang lebih awal dicatat lebih awal, sehingga berhak mendapatkan pahala lebih besar. Kalau imam sudah naik mimbar, ditutup buku catatan malaikat dan masuk ikut menyimak khutbah. Sehingga kalau datang ke sholat Jumat setelah imamnya naik mimbar, tidak masuk dalam catatan para malaikat. Masya Allah. Ya. Sehingga apabila ke masjid, hendaknya menjaga adabnya. Maka di antara adab yang disebutkan oleh sejumlah ulama ketika memasuki masjid, dan ini nanti masuk di dalam bab adab salam, ya. Ketika memasuki masjid yang kosong, tidak ada penghuninya, nggak ada orang di dalamnya, ya, maka mengucapkan salam. Ya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Itu di antara adabnya. Dan nanti ada adab ketika masuk masjid membaca basmalah, membaca salawat, dan juga membaca Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dan ini berkaitan dengan adab. Adab itu harus dididik dan dibiasakan. Maka sewaktu kecil, ya, pendidikan yang terbaik untuk anak adalah takdib. Takdib itu berarti membiasakan. Bukan hanya ngajarin masuknya baca ini ya, tetapi kemudian tidak dibimbing, nanti masuk masjid membaca ini, keluar masjid membaca ini. Tetapi dibersamai praktek, anak TK diajak ke masjid. Ya, jangan sekali, karena untuk mematenkan hafalannya itu perlu berulang-ulang. Diajak ke masjid. Maka sekolah TK jangan terlalu dibatasi dengan ruangan. Sekolah SD kelas 1 sampai kelas 3 jangan dibatasi dengan sekat-sekat bangunan. Tetapi supaya mereka terjun di masyarakat dan kemudian dibiasakan dengan adab-adab yang baik. Barakallahu fikum. Dan hari ini tadi menghadiri wisuda
tahfidz SDI An-Najah yang samping Masjid Agung Al-Barkah. Kami pembina di yayasannya, kemudian menyampaikan nasihat terkait dengan cinta kepada Al-Quran untuk anak-anak. Maka kami juga sampaikan kepada pengurus yayasan agar kemudian di kelas 1 sampai kelas 3 lebih dikedepankan penanaman adab, dan adab itu adalah terapan, ya, terapan, sehingga kemudian banyak belajarnya itu di luar ruangan, ya, sehingga kemudian praktek masuk masjid, praktek kemudian membiasakan ketemu dengan orang yang lebih tua, ketemu dengan saudara dan seterusnya. Barakallahu fikum. Nah, maka di masjid ini ada para malaikat yang mendoakan, ya, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah rahmati si fulan. Ampuni dia, rahmati dia. Sehingga Ibnu Battal rahimahullahu taala yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Barinya mengatakan, man kana katsirad dzunub, siapa yang banyak dosanya, wa arada ayahuttahallahu, ya, anhu bi ghairi ta'ab, dan menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala hapuskan kesalahan dosanya itu tanpa susah payah, falyagtanim mulazamata makanis salah, ya, alladhi shalla fi, maka hendaknya dia berinvestasi dengan nongkrongin tempat sholatnya, melazimi tempat sholatnya setelah selesai sholat, ya, yang ia sholat di tempat itu, supaya dia mendapatkan jatah bagian yang banyak dari doa malaikat, karena malaikat mendoakannya bukan hanya sekali Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, sudah, tetapi berulang-ulang mendoakan. Semakin lama maka semakin banyak doa yang akan, ya, ia peroleh, sehingga dengan sebab itu diharapkan bersih, ya, dirinya dari dosa dan kesalahan dengan sebab istighfar dan doa baik para malaikat, ya. Maka apa yang harus dikerjakan ketika setelah selesai sholat? Nah, ini yang kemudian masuk dalam tema utama kita malam hari ini, yaitu membiasakan zikir setelah sholat. Nah, zikir setelah sholat, Bapak Ibu rahimakumullah, memiliki faidah yang sangat-sangat banyak. Nah, yang diantaranya dengan berzikir di tempat sholat, maka akan didoakan oleh malaikat. Kemudian yang kedua, dia tercatat untuknya pahala sholat. Tentu dengan syarat selama belum berhadas. Selama belum berhadas dan dia tidak mengganggu orang, ya, tidak menyakiti saudara-saudaranya, ya. Kemudian keutamaan, ya, berzikir setelah sholat, ya, maka akan diampunkan dosa-dosanya. Sebagaimana keutamaan zikir setelah sholat, bahkan bacaan pertama setelah salam adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan berzikir setelah sholat akan diampunkan dirinya dan dihapuskan kesalahan-kesalahannya, ya. Bahkan disebutkan walaupun kesalahannya itu sebanyak buih di lautan, yaitu ketika dia membaca tasbih, tahmid, dan takbir, ya. Kemudian keutamaan lainnya adalah supaya tetap terjaga, ya, koreksi hubungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak kaget selesai sholat langsung pergi, kaget jiwanya, ya. Itu diantara cara untuk menjaga diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa terjalin itu dengan berzikir. Karena zikir adalah salah satu sarana yang paling efektif penghubungan seorang hamba dengan Tuhannya, ya. Ya. Sehingga dengan sebab itu dia merasakan kedekatan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kemudian keutamaan lainnya, bacaan-bacaan zikir di dalam sholat adalah bacaan-bacaan pilihan, yang apabila diresapi dengan baik, disitulah semua hajat-hajat, ya, diri kita,
baik dalam kehidupan dunia dan nanti di kehidupan akhirat ada. Bahkan doa setelah selesai sholat diantaranya adalah berkaitan dengan rizki, ya. Zikir setelah sholat berkaitan juga dengan rizki. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Di mana seorang hamba bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apabila Allah sudah ngasih tidak ada yang bisa menghalangi, tapi kalau Allah tahan pemberian tidak ada yang bisa memberi. Orang yang punya kekayaan tidak akan berguna kekayaan itu untuknya, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dia mendapatkan semua itu. Barakallahu fikum. Yang di dalamnya terkandung sebuah harapan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dirinya ditambahkan rezeki. Maka dalam salat pun juga kita meminta rezeki. Apakah aib? Tidak aib. Ya, warzuqni. Ya, dalam bacaan duduk di antara dua sujud, maka dengan sebab salat itu akan diberkahi hidup kita. Dengan sebab salat itu akan dibukakan pintu-pintu rizki yang baik. Ya. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu salat. Ya Muhammad, wastabir 'alaiha, dan sabar dalam mengerjakan salat. La nas'aluka rizqa. Kami tidak minta rezeki kepadamu untuk mencukupkan dirimu dan juga mencukupkan keluargamu. Nahnu narzukuk, akan tetapi kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Tugas kamu adalah menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah yang paling agung, paling utama adalah salat. Dan dari salat itu kemudian Allah Subhanahu wa taala siapkan wasilah terbaik, sarana terbaik untuk seorang hamba minta kepada Allah taala, dan doa yang dipanjatkan di dalam salat itu akan benar-benar diijabah oleh Allah taala. Hanya saja ya, Allah taala tidak akan memperkenankan doa seorang hamba ya atas orang yang lalai hatinya, an qalbin ghafil, dari orang yang lalai hatinya, itu hatinya tidak nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak nyambung? Kenapa? Jadi dia tidak paham bacaan salatnya. Coba ya. Maka 33 sebab untuk mendapatkan salat khusyuk yang ditulis oleh Syekh Al-Munajjid, salah satunya adalah memahami bacaan salat. Ya, maka kadang belajar itu tidak harus muluk-muluk sampai amalannya banyak, gitu kan. Jadi sedikit, tapi kemudian kita mampu menghayati apa sih kandungan yang kita baca. Sehingga ketika membaca dalam rukuk, benar-benar kita itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasakan keagungannya. Dan ketika kita sujud, kita benar-benar merasakan bahwa kita benar-benar merendahkan diri kepada Allah taala, tidak memiliki daya dan upaya, tidak memiliki kekuatan sedikit pun di hadapan Allah taala, dan kita meninggikan Allah taala setinggi-tingginya, ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Segala puji, ya. Bila Allah taala maha suci, Allah zat yang maha tinggi dan segala puji baginya. Dan kemudian ketika duduk di antara dua sujud, dia minta kepada Allah taala, bacaan paling pendeknya Rabbighfirli, Rabbighfirli, dan kemudian Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Itu yang pertengahan. Ada yang lebih panjang lagi, ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Dan ada beberapa pilihan redaksi lainnya. Maka di dalamnya terkandung doa-doa yang istimewa, yang sangat dibutuhkan seorang hamba, dari meminta ampunan, meminta rahmah, meminta petunjuk, meminta kesehatan, meminta kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya adalah meminta rezeki. Ya, ini salah satu kiat untuk meraih salat khusyuk, dan sebenarnya tema ini juga cukup menarik untuk kita kaji, Pak. 33 kiat meraih salat khusyuk, karena salah satu ya sifat
Orang yang beruntung dari kalangan mukminin adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salat mereka. Tidak semua orang yang salat itu beruntung. Maka ada fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun. Yang lalai dalam salatnya. Tidak cinta dengan salat. Malas mengerjakan salat. Ya, tapi tetap salat. Itulah orang-orang munafikin. Ya. Ya, kemudian dalam surah Maryam ayat yang ke-59 juga disebutkan orang-orang yang mengerjakan salat tetapi mereka menelantarkan salatnya, tidak menjaga waktunya, tidak menjaga tata caranya dengan memenuhkan rukun dan syarat-syarat kesempurnaannya. Sehingga kemudian ya disifati mereka itu orang yang akan menemui kesesatan, dan orang munafikin disebutkan sifat mereka dengan sifat salat mereka. Ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri salat, mereka berdiri dengan malas. Taib barakallahu fikum. Lalu apa yang dibaca setelah selesai salat fardu agar kita bisa mengisi kesempatan itu dengan istimewa, ya? Karena kesempatan itu adalah kesempatan yang sangat berharga bagi kita semuanya. Dengan sebab itu akan mendapatkan istighfar dan doa baik para malaikat. Tapi nggak boleh minta, malaikat doain saya dong. Ya, malaikat mengerjakan sesuatu dengan perintah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, wala yashfa'una illa liman irtada. Para malaikat tidak memberikan syafaat, rekomendasi, ya Allah ampuni fulan. Ya Allah rahmati fulan. Ya Allah lapangkan rezeki si fulan. Ya Allah perbaiki keluarga fulan. Kecuali untuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah memurnikan ibadah kita untuk Allah taala, kemudian bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadah dan memperhatikan tata cara ibadah yang disyariatkan. Dengan sebab itu para malaikat akan mendoakan orang-orang yang beriman. Taib barakallahu fikum. Lalu apa bacaan setelah sholat? Ya, sebenarnya cukup banyak yang ditulis oleh para ulama, bahkan dalam buku kecil Zikir Pagi dan Sore yang ditulis oleh Syekh Dr. Al-Qahtani. Itu juga disebutkan di dalam buku Zikir Pagi dan Sore, zikir setelah sholat. Karena pentingnya zikir ini. Bahkan perintahnya ada dalam surah An-Nisa ayat yang ke-103. Bukan untuk orang yang lapang waktunya, longgar, kemudian kondisi aman. Tetapi perintah berzikir setelah salat di 103 dari surat An-Nisa ditujukan kepada orang-orang yang dalam suasana perang, suasana genting. Ya. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kalau kalian selesai mengerjakan ibadah salat, berzikirlah kalian kepada Allah dalam posisi berdiri, duduk, dan berbaring. Ya. Sehingga zikir setelah salat ini tidak harus kemudian duduk bersila menghadap kiblat. Ketika seseorang buru-buru ada hajat yang harus ditunaikan ke pasar, ya. Karena kalau di pasar tinggal lama-lama, ya bisa hilang barang. Atau bergantian dengan ya istrinya yang sedang menjaga pasar. Ya. Maka bisa berzikir dengan berjalan. Bisa berzikir ketika sudah sampai di toko. Nah, diperintahkan ini menunjukkan pentingnya dan istimewanya zikir setelah sholat fardu. Ya. Yang dibaca pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Thauban radhiyallahu taala anhu yang berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalatha." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai dari salatnya, yaitu beliau salam ke kanan dan ke kiri. Ya, istaghfara thalatha. Maka beliau beristighfar sebanyak 3 kali. Waqal,
Dan kemudian beliau melanjutkan dengan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dal jalali wal ikram. Ya, hadis riwayat Muslim, ya. Yang kemudian sifat istighfar disampaikan Imam Al-Auza'i. Salah satu perawi hadis ini, beliau ditanya kaifa al-istighfar? Bagaimana bentuk istighfarnya? Faqal, beliau menjawab yaqulu. Rasulullah SAW membaca astaghfirullah, astaghfirullah. Wa fi riwayatin astaghfirullah diurut 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, istighfarnya seperti itu, Pak. Bagaimana kalau membaca astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim? Masih termasuk istighfar, ya. Dan kami tidak mengingkari itu, tapi yang paling utama adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ada juga yang lebih panjang lagi. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tetapi sifat istighfar ini hadis yang menyebutkannya lemah, sehingga kemudian hadis riwayat Muslim ini yang lebih kuat. Namun apabila membaca istighfar seperti itu kami tidak ingkari. Maka semoga masih termasuk bentuk istighfar, namun yang paling utama dari yang kami pegang dari riwayat ini dan penjelasan para ulama adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dal jalali wal ikram. Ada yang kemudian mengatakan yang baca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu sia-sia, tidak akan diterima. Nabi SAW dalam yang disampaikan oleh perawi dari Thauban, beliau menyebutkan istighfar secara umum. Yang ini berarti membuka juga kesempatan membaca istighfar bentuk lain, tapi Imam Al-Auza'i menyampaikan bahwa beliau membaca dengan astaghfirullah, 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 dan kemudian beliau tidak membatasi apakah kudu ini atau boleh yang lain juga. Yang masih termasuk istighfar, semoga masih bentuk bagian daripada mengamalkan isi hadis ini. Tetapi yang paling utama adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini keluar dari khilaf perselisihan. Kemudian Allahumma antas salam. Ya Allah, engkau adalah as-salam. Nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minkas salam, darimu as-salam. Ini perbuatan Allah ta'ala. Keselamatan. Allah yang limpahkan keselamatan. Allah yang limpahkan kebaikan. Allah yang limpahkan kesejahteraan. Itu as-salam. Sehingga salam ini menjadi ya satu kata yang sangat istimewa yang Allah namakan dirinya dengannya, dan juga ya satu kata yang kemudian dijanjikan kebaikan untuk para hamba dan bahkan untuk menghormati satu kepada yang lainnya, maka dengan cara mengucapkan salam, yaitu at-taslim, mengucapkan salam kepadanya. Dan semua dinisbatkan kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada kata salam. Dan ini satu dari 6 hak seorang muslim atas muslim lainnya. Dalam hadis riwayat Muslim, hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim lainnya itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kamu jumpa saudaramu, ucapkan salam kepadanya. Ya. Ucapkan salam kepadanya. Ini termasuk hak seorang muslim yang hendaknya ditunaikan oleh muslim lainnya. Yaitu seorang muslim apabila bertemu, maka hendaknya mengucapkan salam, dan bahkan mengucapkan salam itu bukan hanya saya ketemu dari sini, pintu di sini ketemu, assalamualaikum, di sana lagi ketemu lagi, maka tetap disunnahkan menyampaikan salam. Dan itu yang langka di masyarakat kita, kok salam terus, nggak capek. Ya. Dan salam ini, Bapak Ibu rahimakumullah, menunjukkan lapangnya hati seorang muslim kepada saudaranya dan semangatnya untuk memberikan kebaikan untuk saudaranya. Ya, maka la yahillu lil muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalath layal. Tidak halal artinya haram seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih 3 hari. Yaltaqiyani, keduanya ketemu. Fayuridu hadza wa yuridu hadza. Yang ini tengok ke sana, yang ini tengok ke sana, enggak mau saling menyapa.
Ya. Karena apa? Karena ada masalah. Ada masalah. Ya, sebenarnya kalau ada masalah segera diselesaikan. Meminta maaf yang merasa bersalah atau memberikan maaf orang yang merasa dirinya didolimi dan memintakan ampun untuk saudaranya itu lebih utama. Ya, mendiamkan saudara muslim satu hari apakah boleh? Asalnya tidak boleh. Asalnya tidak boleh. Enggak saling ngucapin salam. Ketemu, boleh enggak? Asalnya tidak boleh. Tetapi kelonggaran yang diberikan oleh Islam, kemudian memperhatikan psikologi manusia, orang itu kalau ribut biasanya awal-awal emosinya meletup-letup. Maka bolehlah sampai 3 hari. Setelah 3 hari nggak boleh lanjut lagi. Apalagi suami istri, sudah seminggu nggak tegur sapa. Ini kebangetan, itu kan? Jadi kalau mau ribut-ribut, amalin hadis itu. Kalau masih ngeyel, bacain hadisnya. Ini hadis Nabi SAW. Nggak boleh lebih 3 hari saling mendiamkan. Ya kan? Ya. Wa khairuhuma, yang terbaik dari keduanya adalah alladzi yabda'u bis salam. Yang pertama mengucapkan salam. Jadi kalau orang ngucapin salam, berarti dia libatkan Allah. Ya Allah, limpahkan keselamatan, kesejahteraan untuk saudaraku. Lalu dia hanya pura-pura. Dia libatkan Allah dalam kepura-puraannya. Dia libatkan Allah dalam kedustaannya. Dosa besar nggak Pak? Dosa besar. Maka kalau orang ucapin salam tidak boleh lagi ada kebencian, permusuhan, dendam. Itu luar biasanya Islam, dan ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menyatukan. Islam itu agama cinta, kasih sayang, dan persaudaraan. Segala sesuatu yang menyebabkan saling benci dan memusuhi dilarang di dalam Islam. Dan segala sebab yang bisa menguatkan ukhuwah, memperkuat persatuan, saling menguatkan cinta kasih, itu diperintahkan di dalam Islam. Itu. Jadi segala sebab yang bisa menyebabkan permusuhan ditutup pintunya. Sampai seseorang yang mengacungkan senjata ke saudaranya, pakai tongkat kayu atau tongkat besi, apalagi pisau, walaupun main-main, ayo gini, ayo sini, berdiri enggak, pura-pura, itu diancam dengan laknat malaikat. Dikhawatirkan nanti setan akan memboncengi sehingga mencelakakan saudaranya, sampai nakut-nakutin seorang muslim itu dilarang. Sampai segitu, apalagi nanti Idul Adha bawa pisau, nggak boleh. Makanya hati-hati, sengaja menjaga pisaunya bagaimana tidak mencelakakan orang lain. Sampai segitunya. Dan segala upaya untuk memberi kebaikan kepada saudara seiman, itu diberikan ganjaran istimewa di dalam Islam. Jenguk yang sakit, 70.000 malaikat mendoakannya. Ya kan? Mengurus jenazah, mensolatkan, menghantarkannya, diberi pahala 2 qirot. 1 qirotnya segede gunung Uhud. Pahalanya banyak. Ya, Pak. Apalagi, Pak? Ya, mendoakan seorang muslim. Doa, ya Allah, ampuni dosa Pak Mamin. Ya Allah, sehatkan beliau, kuatkan badannya. Berikan keistiqomahan, ya, dalam menjaga sholat berjamaah. Ya, anugerahkan kesejahteraan. Sampaikan ke rumahmu, ya, dalam haji dan umroh. Ya. Di sisinya ada malaikat amin, walaka bimithlin. Ya, tetapi kalau bermusuhan, ya, saling membenci, diharamkan dapat ampunan, dan Allah siapkan ampunan itu setiap pekan, hari Kamis. Ya, diberikan kepada orang yang bertauhid yang tidak berbuat syirik. Orang yang bertauhid saja, ada yang tidak mendapatkan ampunan. Siapa? Orang yang sedang bermusuhan. Nggak dikasih itu. Sudah masuk Isya atau belum? Ya, tidak dikasih itu. Ya, maka ini istimewa, sehingga apabila mengucapkan salam, tidak boleh ada rasa benci dan memusuhi saudaranya. Karena dia libatkan Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum, yaitu salamullah alaikum, salam kesejahteraan, keselamatan dari Allah untuk kalian, warahmatullah, dan rahmatnya untuk kalian, wabarakatuhu, dan keberkahannya untuk kalian.
Yang paling pendek assalamualaikum. Lebih panjang lagi assalamualaikum warahmatullah. Lebih panjang lagi assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Tapi biasanya ini salamnya untuk yang ngisi kajian. Kalau ketemu biasanya assalamualaikum, ya kan? Pendek. Ya, cuman kita kurang menghayati salam ini sehingga kalau didoakan saudaranya dengan salam yang menunjukkan saudaranya membuka diri untuknya, maka yang mendapatkan salam wajib menjawab. Waalaikumsalam warahmatullah, dan disunnahkan menjawabnya dengan sifat yang lebih utama. Yaitu kalau mengucapkan assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullah. Baik, barakallahu fikum. Ini seorang muslim atau muslim lainnya, dan salam ini juga memiliki bahasanya cukup menarik. Sampai beliau kumpulkan banyak hadis di dalam Riyadhus Shalihin berkaitan dengan bab salam. Ya, termasuk seorang suami kalau masuk rumah juga mengucapkan salam. Istri ketemu suami juga mengucapkan salam. Ya, yang kecil kepada yang tua. Yang berjalan kepada yang duduk. Yang berkendaraan kepada yang jalan kaki. Itu sunnahnya seperti itu, dan kalau rombongan satu perwakilan dari mengucapkan salam sudah cukup, dan rombongan yang lain yang satu orang menjawabnya itu sudah cukup. Kalau semuanya ingin menjawab itu lebih baik. Baik, demikian. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Saya dari rumah menjawab azan, dan saya dari rumah keluarnya azan yang kedengaran itu rumah saya berkata, jangan itu sampai di situ yang sini dengar, saya juga dengar, kesembilan tiga dengar, saya tidak beda yang saya jawab yang mana? Iya. Inilah aslinya masjid itu jangan banyak-banyak yang memandangkan adzan. Iya. Kasihan yang mau menghidupkan sunnah, jadi jawab adzan yang mana itu kan? Intinya adalah yang dijawab adalah adzan yang akan ia datangi. Ya, yang akan ia Iya. Ya. Oh gitu. Makanya kalau datangnya sebelum adzan. Ya, kalau datangnya sebelum adzan selesai masalah, Pak. Iya. Kalau datangnya sebelum adzan selesai masalah, ya pada intinya seseorang bertakwa kepada Allah semampunya, yang terdengar olehnya yang di sana dijawab adzan, dan kemudian ketika di sana yang dia jawab, ya memang harus sunnahnya sih datangnya ke sana. Ya datang ke sini, kemudian di sini terdengar menjawab yang di sini, maka bertakwa kepada Allah semampunya, dan semoga itu tercatat pahala. Karena barakallahu fikum. Adzan dulu. Ya, silahkan. Bicara sesama muslim jangan saling menakuti ya. Ya. Nah, itu bagaimana lagi kalau di remaja sekarang ya viral gitu ya, konten-konten ketika ada konten menakut-nakuti tapi ending itu prank ya bahasanya gitu Mas. Itu dari sisi kita itu melihatnya apakah perlu dilihat atau enggak. Kalau seandainya konten-konten yang mendidik yang ngasih apa edukasi ya kita tonton, tapi kalau kadang-kadang menakut-nakuti tapi dia endingnya itu bahagia gitu, bagaimana Mas? Ya. Bahagia di atas penderitaan yang lain. Ini tidak bagus, dan itu konten yang tidak mendidik. Kenapa kemudian laku? Karena banyak yang nonton. Karena masyarakat kita ini kurang hiburan. Di antara kurang hiburan itu kenapa? Karena tidak mendapatkan kebahagiaan dari hatinya. Kenapa kok tidak bahagia dengan hatinya? Ya karena tidak banyak zikir. Tidak banyak zikir, sehingga dia ingin mencari kesenangan, ya, yang membuat dia, tetapi kemudian tidak sesuai dengan tuntunan Islam, dan bahkan itu merugikan orang lain. Dan karena kita sering nonton, sehingga yang membuat pun juga diuntungkan, tambah semangat. Bukan hanya satu orang, sekarang ini anak-anak SD pun juga buat konten jadi YouTuber dengan tema-tema yang tidak mendidik. Ya, maka itu termasuk juga nakut-nakut sampai orang itu lari terbirit-birit. Ini tidak dianjurkan, dan itu dilarang. Wallahu a'lam.
Demikian dapat kami sampaikan dan semoga bermanfaat. Ini baru satu bacaan ya. Dan insya Allah pertemuan yang akan datang kita lebih fokus kepada dzikir setelah salat dengan penghayatannya. Dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.